Bandung mendadak gempar, sebuah ketenangan yang terkoyak dalam sekejap mata. Tidak pernah ada yang membayangkan bahwa sebuah kolam lele sederhana di pinggiran kota bisa menjadi pusat berita yang mengguncang seluruh negeri. Pagi itu, udara sejuk khas Bandung yang menusuk tulang masih menyelimuti perumahan di kawasan Gede Bage. Embun pagi menempel di dedaunan seperti butiran kristal, berkilauan di bawah cahaya matahari pertama yang malu-malu menampakkan diri. Suara riuh burung pipit yang bersahutan dari dahan-dahan pohon menjadi musik latar bagi jalanan yang masih lengang, di mana sebagian besar warga baru saja memulai ritual pagi mereka, bersiap untuk berangkat kerja. Namun, ketenangan pastoral itu pecah tanpa sisa ketika bau busuk yang luar biasa menusuk hidung tercium dari arah peternakan lele milik seorang pengusaha perempuan yang disegani, Ibu Ningsih Raharjo. Kolam lele itu sudah lama menjadi semacam kebanggaan bagi kawasan tersebut. Banyak orang menaruh kekaguman mendalam pada keberhasilan Ibu Ningsih, seorang janda yang mampu mengubah lahan rawa yang tak berguna menjadi sumber penghidupan yang subur. Setiap kali musim panen tiba, truk-truk kecil akan keluar masuk, membawa ribuan ikan lele segar yang kemudian dipasarkan ke rumah-rumah makan Sunda yang terkenal dan pasar-pasar tradisional di seantero Bandung. Sosok Ibu Ningsih sendiri dikenal sebagai pribadi yang ramah dan dermawan. Ia kerap membagikan sembako kepada warga sekitar setiap menjelang hari raya. Tangannya selalu terbuka untuk membantu anak-anak yang kesulitan biaya sekolah. Tidak sedikit yang menjulukinya sebagai ibu dermawan yang peduli, seorang teladan kerja keras dan kebaikan. Namun, pagi itu, semua pandangan baik dan citra mulia itu seolah runtuh, hancur berkeping-keping dalam sekejap. Seorang pemuda bernama Rizal, yang sering membantu Ibu Ningsih memberi pakan, menjadi saksi pertama yang merasakan kejanggalan menusuk itu. Saat ia melintas di dekat peternakan dengan sepeda motor tuanya, bau anyir yang tak tertahankan membuatnya terbatuk hebat. Awalnya ia hanya mengira itu hanyalah bau lumpur yang mengendap, sesuatu yang biasa terjadi di musim kemarau. Tetapi semakin ia mendekat, semakin tajam dan pekat aroma itu, hingga membuat perutnya mual dan kepalanya pusing. Rasa penasaran yang tak tertahankan mendorongnya untuk berhenti. Dengan langkah yang ragu dan hati-hati, ia mendekati tepi salah satu kolam yang airnya terlihat lebih keruh dan gelap dari biasanya. Mata Rizal menangkap sesuatu yang terapung, sekilas hanya tampak seperti gumpalan kain lusuh yang kotor. Ia mencoba menahan napas sambil menajamkan pandangannya, berusaha mengabaikan bau busuk yang semakin menyengat. Jantungnya mulai berdetak lebih kencang ketika kain itu bergerak pelan, terseret oleh arus samar dari sirkulasi air kolam. Dengan tangan yang mulai gemetar, ia mengambil sebatang bambu panjang yang tergeletak di samping gubuk kecil, lalu dengan hati-hati mencoba mengait benda itu. Saat ia berhasil menariknya ke tepi, tubuhnya seolah membeku, darahnya serasa berhenti mengalir. Itu bukan sekadar kain. Itu adalah baju kemeja pria yang lusuh, yang masih melekat erat pada sosok tubuh manusia. Tubuh itu membengkak secara mengerikan, kulitnya pucat keabu-abuan, dan wajahnya nyaris tidak bisa dikenali lagi. Rizal terjatuh ke belakang, mendarat keras di tanah yang basah. Suaranya tercekat di tenggorokan, tetapi kemudian pecah menjadi teriakan sekuat tenaga, memanggil warga dengan kepanikan yang luar biasa. Warga! Tolong! Ada mayat! Orang-orang yang mendengar teriakan histerisnya segera berlarian datang. Dalam hitungan menit, belasan warga sudah berdiri di tepi kolam, napas mereka terengah-engah. Mereka terperanjat, mata mereka terbelalak menyaksikan pemandangan yang tak masuk akal itu. Seorang bapak tua sampai terduduk lemas di tanah, tangannya memegangi dada. Seorang ibu menutup wajahnya dengan kain kerudung sambil menangis ketakutan. Ketika beberapa warga yang lebih berani mencoba menarik tubuh itu keluar dari air keruh,
mereka justru menemukan bahwa ada lebih banyak lagi. Satu persatu, jasad pria bermunculan dari dalam lumpur pekat. Ada yang tangannya masih terikat di belakang punggung, ada yang mengenakan pakaian yang sobek compang-camping, dan ada pula yang hanya tinggal kerangka, seolah telah lama bersemayam di dasar kolam itu. Bau busuk semakin menyengat, memenuhi udara, membuat beberapa orang muntah di tempat. Suasana yang tadinya hanya terkejut berubah menjadi kepanikan massal. Teriakan histeris bercampur dengan isak tangis dan doa-doa yang diucapkan dengan terbata-bata. Kabar mengerikan itu menyebar lebih cepat dari api, dari mulut ke mulut, lalu melalui pesan singkat di telepon genggam. Dalam waktu singkat, jalan kecil menuju kolam itu dipenuhi oleh lautan manusia yang penasaran. Beberapa orang tua berusaha keras menghalangi anak-anak kecil agar tidak mendekat, melindungi mereka dari pemandangan horor yang tak akan pernah bisa mereka lupakan. Ada pula yang berdoa dengan suara keras, memohon perlindungan dari Tuhan atas malapetaka yang menimpa kampung mereka. Bisik-bisik liar mulai menyebar di antara kerumunan. Sebagian besar warga percaya ini bukan kejahatan biasa. Ada yang menyebutkan bahwa mungkin Ibu Ningsih menjalani pesugihan, menjadikan manusia sebagai tumbal untuk memperbesar usahanya. Namun, ada juga yang merasa heran dan tidak percaya, sebab selama ini Ibu Ningsih dikenal sebagai sosok yang dermawan dan rajin beribadah. Pak Herman Suryana, seorang anggota dewan terhormat yang tinggal tidak jauh dari lokasi, datang dengan terburu-buru. Ia mencoba menenangkan warga yang ketakutan dan histeris. Dengan suara lantang yang biasa ia gunakan dalam kampanye, ia berkata, "Tenang, bapak-bapak, ibu-ibu. Saya mohon agar semua jangan berspekulasi." Namun, wajahnya sendiri terlihat pucat pasi. Pandangan matanya bergetar hebat ketika ia menyaksikan sendiri jasad-jasad yang terus diangkat dari kolam. Bau anyir yang pekat itu seolah menempel di udara, menyulitkan setiap orang untuk berpikir jernih. Tidak lama kemudian, sirene polisi terdengar melengking dari kejauhan, memecah keramaian. Beberapa mobil patroli berhenti di depan peternakan. Garis polisi berwarna kuning segera dipasang, mengelilingi kolam neraka itu. Petugas dengan tegas melarang warga untuk mendekat. Kamera wartawan dari berbagai media juga mulai berdatangan, lensa mereka merekam setiap sudut kolam, setiap wajah cemas dari warga yang berkerumun. Judul berita besar pun tersebar dengan cepat di layar televisi dan media daring. 49 mayat pria ditemukan di kolam lele gede Bage Bandung. Rizal, yang masih syok, duduk di tepi jalan. Seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Bayangan jasa pertama yang ia tarik dari kolam terus menari-nari di matanya, sebuah gambaran horor yang terpatri abadi dalam benaknya. Warga berusaha menenangkannya, memberinya air minum, tetapi ia hanya bisa berbisik lirih, itu bukan hanya ikan mati. Itu manusia. Suaranya terdengar seperti doa sekaligus jeritan ketakutan yang paling dalam. Hari itu, wajah Bandung benar-benar berubah. Kota yang biasanya dikenal dengan keramahan dan kesejukan udaranya kini diselimuti oleh awan ketakutan yang gelap. Para orang tua mulai mengunci pintu rumah mereka lebih cepat. Anak-anak muda dilarang keluar pada malam hari. Kolam lele yang dulunya dianggap sebagai simbol kerja keras dan kesuksesan, kini telah menjadi kuburan massal yang terkutuk. Dan nama Ibu Ningsih, yang selama ini dielu-elukan dan dihormati, kini menjadi sebuah tanda tanya besar yang mengerikan. Siapakah sebenarnya perempuan itu? Bagaimana mungkin di balik senyum ramahnya tersimpan sebuah rahasia yang begitu kelam? Pertanyaan itu menggantung di udara gede Bage yang basah, menunggu sebuah jawaban yang akan membuka tabir gelap di balik gemerlapnya kota kembang. Keesokan paginya, langit Bandung masih kelabu,
seolah ikut berduka. Hujan semalam menyisakan genangan air di jalan-jalan. Udara terasa lembab dan berat, membawa serta sisa-sisa bau anyir yang menolak untuk hilang. Di halaman balai kota kecil di Gede Bage, suasana terasa sangat sibuk dan tegang. Sebuah posko darurat telah didirikan, dengan tenda putih yang berdiri mencolok di tengah lapangan dan sebuah papan tulis besar yang penuh dengan coretan data dan nama-nama korban yang mulai teridentifikasi. Polisi kota bekerja sama dengan aparat dari tingkat provinsi. Semua wajah terlihat serius, tegang, dan lelah. Dari sebuah mobil dinas berwarna abu-abu, turun seorang pria muda dengan seragam rapi yang melekat pas di tubuhnya yang tegap. Usianya baru sekitar 30 tahun, tetapi sorot matanya tajam, penuh dengan tekad dan kecerdasan yang melampaui usianya. Dialah Inspektur Adrian Pratama, seorang penyidik muda yang ditugaskan langsung dari Polda Jawa Barat untuk menangani kasus yang menggemparkan ini. Meskipun usianya masih terbilang muda, rekam jejaknya sangat mengesankan. Ia dikenal gigih, tidak kenal takut, dan seringkali berhasil menuntaskan kasus-kasus rumit yang menemui jalan buntu. Kehadirannya disambut dengan tatapan penuh harap dari warga yang berkerumun di sekitar posko. Mereka menatap Adrian seakan-akan ia adalah satu-satunya orang yang bisa memberikan jawaban atas semua kengerian ini. Pak Herman Suryana, dengan senyum yang dipaksakan, ikut menyambutnya, menjabat tangannya dengan erat. "Selamat datang, Pak Adrian. Warga kami sangat resah. Kami percaya kedatangan Anda akan membawa kejelasan," katanya dengan suara yang dibuat mantap. Adrian hanya mengangguk singkat, matanya seolah mencoba memindai dan membaca sesuatu yang tersembunyi di balik wajah ramah sang politisi. Setelah berkoordinasi singkat dengan tim lokal, Adrian langsung menuju lokasi kolam. Ia berdiri di tepi garis polisi, menatap ke dalam lumpur pekat yang masih menyisakan bayangan kelam. Kantong-kantong jenazah memang sudah dibawa semalam, tetapi sisa bau anyir yang khas masih menusuk indera penciumannya. Adrian menarik napas panjang, lalu menghelanya perlahan. Ada sebuah rasa berat yang menekan dadanya, sebuah firasat buruk yang tidak bisa ia jelaskan. Seorang petugas forensik senior mendekat, memberikan laporan awal dengan wajah yang sama seriusnya. Dari identifikasi awal, Inspektur, beberapa korban sudah cocok dengan daftar orang hilang di Bandung dan sekitarnya. Sebagian besar adalah pria muda, pekerja kasar, buruh, atau pedagang kecil. Semuanya hilang dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Adrian mendengarkan dengan saksama setiap kata, hatinya terasa tercekat. Laporan itu mengingatkannya pada sesuatu yang telah lama ia pendam, sebuah luka lama yang belum sembuh. Ia berjalan mendekati salah satu kantong jenazah yang belum sempat dibawa ke rumah sakit, menunggu identifikasi tambahan. Entah mengapa, ada sebuah dorongan kuat dari dalam dirinya untuk melihatnya lebih dekat. Rekannya sempat mencoba menahan, "Pak, mungkin sebaiknya jangan," tetapi Adrian tetap melangkah maju. Dengan tangan yang sedikit bergetar, ia membuka sedikit resleting kantong itu. Seketika, seluruh tubuhnya menjadi kaku. Wajah pucat di dalamnya, meskipun sudah rusak oleh air dan waktu, tetap menyimpan garis-garis yang sangat ia kenal. Adrian terdiam membisu, matanya bergetar hebat. Ingatan masa kecilnya menyeruak begitu saja, tanpa bisa ia cegah. Wajah itu adalah wajah pamannya, seorang tukang becak sederhana bernama Pak Surya, yang hilang tanpa jejak ketika Adrian masih duduk di bangku sekolah dasar. Selama bertahun-tahun, keluarganya hanya bisa bertanya-tanya kemana ia pergi. Ada yang bilang ia merantau mencari peruntungan, ada yang berkata ia mengalami kecelakaan. Tidak ada yang tahu pasti. Dan kini, tubuh itu terbujur kaku di hadapannya,
menjadi salah satu dari puluhan korban tanpa nama. Sebuah suara lirih keluar dari mulutnya, hampir seperti bisikan yang pecah dari dalam dada. "Paman!" Rekan-rekan sesama polisi menatapnya dengan heran. Salah seorang dari mereka bertanya dengan nada cemas, "Pak Adrian, apakah Anda mengenal korban ini?" Adrian menghela napas dalam-dalam, berusaha sekuat tenaga menahan gejolak emosi yang mengancam akan meluap. "Saya belum bisa memastikan 100%, jawabnya perlahan, suaranya serak, tetapi Wajahnya sangat mirip dengan paman saya yang hilang bertahun-tahun yang lalu. Suasana menjadi hening sejenak. Para petugas lain saling berpandangan, rasa simpati yang tulus jelas terlihat di mata mereka. Tidak ada yang pernah menyangka bahwa penyidik yang dikirim dari pusat justru memiliki hubungan pribadi yang begitu tragis dengan kasus ini. Namun, Adrian dengan cepat berhasil menguasai dirinya. Ia menutup kembali resleting kantong jenazah itu, lalu berdiri tegak. Suaranya masih bergetar, tetapi kini terdengar tegas dan penuh determinasi. "Apapun yang terjadi, saya akan tetap profesional. Tetapi, mulai hari ini, kasus ini bukan hanya sekadar tugas. Ini juga urusan pribadi saya." Hari itu, Adrian bekerja lebih keras dari biasanya. Ia memeriksa setiap dokumen lama tentang orang-orang hilang di Bandung. Laporan demi laporan yang dulu mungkin dianggap remeh, kini ia baca dengan penuh perhatian dan ketelitian. Banyak nama korban yang ternyata cocok dengan identitas jasad-jasad dari kolam itu. Sebagian besar adalah pria-pria sederhana yang hilang tanpa jejak. Kasus mereka ditutup dengan catatan pergi tanpa pamit. Polisi dulu mungkin menganggap mereka kabur, merantau, atau tersesat. Namun, Adrian kini yakin ada sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang sengaja ditutupi selama bertahun-tahun. Malamnya, ketika desa mulai sepi dan sunyi, Adrian berdiri sendirian di tepi kolam. Bulan sabit menggantung rendah di langit yang gelap. Cahayanya yang pucat memantul di permukaan air keruh yang tersisa. Angin malam membawa bau anyir yang membuat matanya berair. Ia menatap lumpur yang masih menyimpan begitu banyak misteri, lalu berbisik lirih ke dalam kegelapan. "Paman, saya janji akan mencari siapa yang melakukan ini pada paman dan semua korban lainnya. Saya akan pastikan mereka membayar semua perbuatan mereka." Ia tidak tahu bahwa sumpahnya malam itu akan menyeretnya ke dalam sebuah jaringan kejahatan yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya dari yang pernah ia bayangkan. Sebuah jaringan yang melibatkan orang-orang berpengaruh, bahkan mungkin mereka yang setiap hari ia ajak bicara dengan penuh hormat. Hari-hari berikutnya, suasana di Gede Bage diselimuti kegelisahan yang pekat. Warga memilih untuk berdiam di dalam rumah saat malam tiba. Jalan-jalan kecil yang biasanya ramai dengan obrolan dan canda tawa, kini menjadi lebih sepi dari biasanya. Anak-anak dilarang bermain terlalu jauh dari rumah, sementara para orang tua selalu merasa was-was setiap kali mendengar suara kendaraan asing yang lewat di malam hari. Di dalam posko penyelidikan yang sederhana, Adrian Pratama duduk di depan sebuah meja kayu. Wajahnya tampak serius, matanya menatap tajam pada tumpukan berkas yang menggunung. Ia membuka kembali laporan-laporan orang hilang dari 10 tahun terakhir. Satu demi satu, nama korban ia tandai dengan pena berwarna merah. Semakin lama ia membaca, semakin jelas sebuah pola mengerikan yang terbentuk. Hampir semua korban adalah pria-pria sederhana, pekerja kasar, buruh bangunan, penarik becak, bahkan ada yang hanya seorang pedagang keliling. Mereka semua hilang dalam radius tertentu yang tidak pernah jauh dari kawasan Gede Bage. Adrian berdiri dan menempelkan sebuah peta besar kota Bandung di dinding posko. Ia menarik garis dari satu titik ke titik lain,
sesuai dengan lokasi terakhir para korban terlihat sebelum menghilang. Perlahan, sebuah jaring berwarna merah mulai terbentuk, seolah menunjukkan sebuah pusat lingkaran yang mematikan. Dan tepat di tengah-tengah lingkaran itu, kolam lele milik Ibu Ningsih tampak seperti titik akhir dari sebuah perjalanan gelap yang tragis. Seorang rekannya, seorang penyidik lokal yang berpengalaman, menatap peta itu dengan kening berkerut. Semua korban terakhir kali terlihat di terminal, pasar malam, atau jalan-jalan kecil yang sepi, komentarnya dengan suara pelan. Polanya terlalu rapi untuk disebut sebagai sebuah kebetulan. Adrian mengangguk, matanya menyipit. Ia merasa seperti sedang mengikuti jejak remah roti yang sengaja ditinggalkan. Seakan ada sebuah tangan tersembunyi yang sudah begitu lama mengendalikan semua ini, bermain-main dengan nyawa manusia. Rizal, pemuda yang pertama kali menemukan jasad, sering datang ke posko. Meskipun ia masih trauma, keinginannya untuk mengetahui perkembangan penyelidikan lebih besar dari rasa takutnya. Malam itu, ia memberanikan diri untuk berbicara lebih banyak. Ia menceritakan bahwa beberapa kali sebelum bau busuk itu muncul, ia melihat sebuah truk besar masuk secara diam-diam ke arah peternakan. Truk itu tidak pernah terlihat di siang hari, hanya datang di tengah kegelapan malam. Adrian menoleh dengan cepat, matanya menangkap sebuah secercah harapan. "Apakah kau mengenali siapa sopir atau pemilik truk itu, Rizal?" tanyanya. Rizal menggeleng, tetapi ia mengingat sesuatu. Ia pernah melihat sopir truk itu berbicara dengan seseorang yang sering menemani Pak Herman dalam acara-acara resmi warga. Keterangan itu membuat hati Adrian bergetar. Nama Pak Herman, sang anggota dewan yang terhormat, sudah sejak awal terasa ganjil di benaknya. Sosok yang begitu dihormati, selalu ramah, selalu hadir di tengah-tengah urusan warga. Tetapi, mengapa justru namanya kembali muncul dalam potongan informasi kecil semacam ini? Adrian tahu, sebagai seorang penyidik, ia tidak boleh terburu-buru dalam menyimpulkan. Namun, nalurinya berteriak bahwa ada sebuah rahasia besar yang sedang disembunyikan di balik citra sempurnanya. Sore itu, hujan kembali turun dengan derasnya. Posko penyelidikan terasa dingin. Angin kencang menerpa tirai plastik di sisi tenda, menciptakan suara berisik. Adrian duduk termenung, matanya terpaku pada peta di dinding. Tangannya menggenggam erat sebuah foto usang pamannya, yang kini sudah dipastikan menjadi salah satu dari 49 korban. Air matanya hampir jatuh, tetapi ia menahannya. Ia berbisik dalam hati, ia tidak boleh gentar. Kebenaran harus diungkap, meskipun taruhannya sangat besar. Sementara itu, warga masih hidup dalam cengkeraman ketakutan. Obrolan di warung kopi tidak lagi terdengar ringan. Orang-orang kini membicarakan siapa yang mungkin akan menjadi korban berikutnya. Ada yang takut suami atau anak laki mereka akan ikut hilang jika keluar pada malam hari. Ada pula yang yakin bahwa kasus ini pasti melibatkan orang dalam, karena mustahil korban sebanyak itu bisa lenyap tanpa ada yang mengetahui. Namun, setiap kali nama-nama besar seperti Pak Herman mulai disebut, obrolan itu akan berhenti secara mendadak. Seolah ada sebuah tembok tak terlihat yang membungkam keberanian mereka. Adrian menulis beberapa catatan di buku kecilnya, pola korban jelas mengarah ke Gede Bage. Ada truk misterius yang sering masuk diam-diam. Ada kemungkinan keterlibatan orang berpengaruh yang selama ini tampak bersih. Semua itu ia rangkai, mencoba membentuk sebuah benang merah. Namun, ia tahu, semakin dalam ia menggali, semakin besar pula risiko yang akan mengintai nyawanya. Malam itu, ia kembali berdiri di tepi kolam.
Airnya sudah mulai surut karena sebagian besar lumpur telah dikuras untuk kepentingan penyelidikan. Bau busuk masih menyengat, meskipun tidak setajam saat pertama kali ditemukan. Bulan separuh menggantung di langit, cahayanya yang samar menimpa permukaan air yang tenang. Adrian menatap lama ke arah kolam itu, lalu mengepalkan tangannya. Ia berjanji pada dirinya sendiri. Apapun yang terjadi, ia tidak akan pernah mundur. Kebenaran tidak boleh ikut tenggelam bersama 49 jasad di dasar kolam itu. Malam di Bandung turun dengan cepat. Setelah hujan sore yang lebat, jalan-jalan di Gede Bage masih basah dan licin. Lampu-lampu jalan berkilauan, memantulkan cahayanya di atas aspal yang hitam. Di dalam posko, Adrian duduk dengan mengenakan jaket hitam sederhana. Ia tidak mengenakan seragamnya malam itu, hanya membawa sebuah pistol kecil yang terselip di pinggang dan buku catatannya yang lusuh. Hatinya gelisah, sebuah firasat kuat berkata padanya, malam ini sesuatu akan terjadi. Sekitar pukul 11 malam, suara mesin diesel yang berat terdengar dari kejauhan. Adrian segera mematikan lampu di posko kecil yang ia gunakan sebagai tempat mengintai. Dari celah tirai, ia melihat sebuah truk box berwarna abu-abu melintas dengan pelan di jalan kecil, menuju ke arah sebuah gudang tua di dekat rel kereta api barang. Lampu truk itu sengaja diredupkan, nyaris tidak terlihat jika tidak diperhatikan dengan saksama. Adrian menyalakan mesin mobilnya tanpa suara, mengikutinya dari jarak yang aman. Napasnya teratur, matanya tajam menatap ke depan, fokus. Truk itu terus bergerak melewati jalanan yang sepi, lalu berhenti di dekat sebuah bangunan tua yang sudah lama tidak terpakai. Dari kejauhan, Adrian melihat dua orang pria turun dari kabin. Mereka membuka pintu belakang truk. Terdengar suara berisik seperti besi yang beradu. Namun, yang membuat darah Adrian berdesir adalah suara samar yang menyusul setelahnya. Ia mendengar tangisan lirih yang terputus-putus, seolah seseorang sedang menahan napas dalam ketakutan yang mendalam. Tangisan itu jelas bukan suara benda mati, melainkan suara manusia. Adrian menunduk di balik kemudi mobilnya, jantungnya berdegup kencang. Ia ingin segera mendekat, tetapi ia harus menahan diri. Jumlah mereka lebih banyak, dan ia tidak memiliki cukup pasukan malam itu. Ia hanya bisa merekam kejadian itu dengan kamera kecil yang selalu ia bawa. Bayangan beberapa tubuh yang bergerak di dalam truk terekam dengan samar, tetapi cukup untuk menjadi bukti bahwa masih ada korban yang hidup. Salah seorang pria menutup pintu belakang dengan keras. Mereka lalu berbicara sebentar, suaranya parau terbawa oleh angin malam. Adrian tidak bisa mendengar semua percakapan mereka, hanya beberapa kata yang terpotong-potong. Malam ini dibawa keluar. Jangan sampai ketahuan. Kalimat itu sudah lebih dari cukup untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Truk itu kembali bergerak. Adrian berusaha untuk terus mengikuti, tetapi tiba-tiba sebuah sepeda motor dari arah berlawanan melintas dengan kecepatan tinggi. Pengendara motor itu menoleh singkat, matanya menatap tajam ke arah mobil Adrian. Sejenak suasana menjadi hening, lalu motor itu berbalik arah, mengikutinya. Adrian sadar, ia sudah ketahuan. Ia segera mematikan lampu mobilnya, menepi ke sebuah jalan kecil yang gelap, lalu mematikan mesin. Dari kegelapan, ia melihat motor itu berhenti tidak jauh darinya. Pengendaranya tampak sedang berbicara lewat telepon. Adrian menggenggam pistolnya dengan erat, napasnya terasa berat. Namun, ia tahu malam ini bukan saat yang tepat untuk melakukan perlawanan. Jika ia gegabah, korban yang masih hidup di dalam truk itu bisa hilang selamanya. Beberapa menit kemudian,
motor itu pergi. Truk pun sudah semakin jauh, menghilang ke arah luar kota. Adrian hanya bisa menatap kepergiannya dengan rahang yang mengeras. Ia gagal mengikuti mereka sampai ke tujuan, tetapi satu hal kini sudah pasti. Jaringan ini masih aktif, dan para korban belum semuanya mati. Pagi harinya, ia kembali ke posko dengan wajah yang sangat letih. Rizal sudah menunggunya dengan cemas. Adrian menceritakan sebagian dari apa yang ia lihat semalam. Rizal terdiam, lalu berkata dengan suara yang gemetar, "Jadi benar, Pak. Masih ada orang yang mereka bawa hidup-hidup." Adrian mengangguk, matanya merah karena kurang tidur. Ia menegaskan bahwa ini bukan sekadar kasus pembunuhan berantai, tetapi sebuah jaringan perdagangan manusia yang sangat terorganisir. Warga yang mendengar kabar itu semakin gelisah. Obrolan di warung kopi kini berubah menjadi penuh ketakutan. Mereka membayangkan, bisa saja saudara atau tetangga mereka termasuk korban berikutnya. Ada yang berbisik bahwa orang-orang besar pasti terlibat, karena tidak mungkin kejahatan sebesar ini bisa berjalan selama bertahun-tahun tanpa tercium oleh aparat. Di balik semua itu, Adrian menuliskan sebuah catatan penting di bukunya. "Malam ini saya melihat truk abu-abu. Ada korban yang masih hidup di dalamnya. Mereka menyebut rencana untuk membawa keluar malam ini. Saya harus bergerak cepat sebelum semuanya terlambat." Ia tahu, langkah berikutnya akan sangat berbahaya, tetapi ia juga sadar bahwa setiap detik yang terbuang berarti satu nyawa yang terancam. Sejak pertemuan dengan Pak Herman, hati Adrian semakin gelisah. Setiap langkah yang ia ambil terasa diawasi. Setiap kata yang ia ucapkan seakan bisa menjadi sebuah jebakan. Malam-malam di Bandung yang biasanya ramai, kini baginya terasa seperti sebuah lorong sunyi yang penuh dengan bahaya. 2 hari setelah ia melihat truk misterius itu, tanda-tanda ancaman mulai menjadi nyata. Pertama, ia menemukan ban mobil dinasnya kempis dengan bekas sobekan yang tajam. Awalnya ia mengira itu hanya kebetulan, mungkin karena paku di jalan. Tetapi firasatnya berkata lain. Sobekan itu terlalu rapi, terlalu dalam, seolah-olah disengaja. Malam berikutnya, ketika ia pulang ke kontrakan sederhananya di pinggiran Gede Bage, sebuah amplop coklat tergeletak di depan pintu. Tangannya sedikit gemetar saat membukanya. Di dalamnya hanya ada selembar kertas lusuh dengan tulisan tangan yang kasar dan penuh amarah, "Berhenti atau mayatmu akan ikut jadi penghuni kolam." Adrian menggenggam kertas itu dengan erat. Napasnya memburu, bukan karena takut, tetapi karena marah. Ancaman ini sangat jelas, bukan main-main. Ia tahu, musuhnya sudah mulai panik. Namun, ancaman itu tidak berhenti di situ. Suatu malam, ketika ia sedang menyusuri jalan sepi menuju area persawahan untuk memeriksa laporan warga tentang suara-suara mencurigakan, tiba-tiba suara knalpot yang meraung mendekat dari belakang. Lampu motor menyala terang, mendekat dengan kecepatan yang sangat tinggi. 2 pria berhelm hitam menghampirinya. Salah satunya mengayunkan sebilah parang ke arah Adrian. Dengan refleks yang cepat, ia membanting setir motornya ke arah pematang sawah. Rodanya selip, tubuhnya hampir terlempar, tetapi ia berhasil berguling untuk menghindar. Lututnya berdarah, namun ia tetap berusaha untuk bangkit. Kedua pria itu berbalik, hendak menyerangnya lagi, tetapi suara sirene mobil patroli terdengar dari kejauhan. Mereka segera kabur, meninggalkan Adrian yang berdiri terengah-engah. Tubuhnya gemetar hebat. Ia menatap ke arah jalanan yang gelap dengan gigi yang terkatup rapat. Mereka sudah mulai bergerak, gumamnya lirih.
Itu tandanya aku sudah terlalu dekat dengan kebenaran. Keesokan paginya, wajah Adrian tampak pucat ketika ia tiba di posko. Rizal, yang melihat luka di lengannya, terkejut. "Pak, apakah mereka mencoba membunuh Bapak?" tanyanya dengan suara panik. Adrian hanya mengangguk. Ia menepuk bahu Rizal lalu berkata dengan nada tegas, "Dengarkan baik-baik. Mulai sekarang, jangan pernah berjalan sendirian di malam hari. Jika ada orang asing yang mendekat, segera hubungi saya. Mereka bisa saja mengincar siapapun yang dekat dengan kita." Rizal menelan ludah, tetapi matanya memancarkan sebuah keberanian yang baru. Ia menjawab, "Baik, Pak. Saya tidak akan mundur. Saya sudah terlanjur ikut dalam masalah ini." Sementara itu, sebuah laporan intelijen baru kembali masuk. Tim menemukan jejak transaksi dalam jumlah besar antara rekening Herman dan Sutrisno, seorang pengusaha besar yang dikenal licin. Transaksi itu terjadi hanya beberapa hari sebelum mayat-mayat itu ditemukan di kolam. Catatan resminya menyebutkan bahwa dana itu untuk pembangunan fasilitas kota, tetapi jumlahnya terlalu besar dan tidak pernah muncul dalam laporan anggaran resmi. Adrian menatap laporan itu lama. Semakin jelas bahwa keduanya bekerja sama dalam jaringan gelap perdagangan manusia. Semakin jelas pula bahwa mereka tidak akan tinggal diam melihat dirinya menggali terlalu dalam. Malam itu, ketika ia mencoba untuk beristirahat di kontrakannya, sebuah suara keras memecah keheningan. Kaca jendelanya pecah dihantam oleh sebuah batu besar. Adrian segera berlari keluar, hanya untuk melihat bayangan seseorang yang berlari menjauh di kegelapan. Batu itu diikat dengan secari kertas. Ia membuka kertas itu dengan tangan yang bergetar. Di dalamnya tertulis singkat, "Kau tidak akan pernah bisa menyentuh Herman. Semua orang di kota ini ada di tangannya." Adrian memandang pesan itu lama. Amarah menguasai dadanya. Ia sadar, pesan itu bukan hanya sekadar ancaman, tetapi juga sebuah sindiran. Herman memang memiliki pengaruh yang sangat besar. Banyak warga yang masih membelanya, hanya melihat sisi dermawan yang selalu ia tampilkan. Tetapi Adrian juga tahu, semakin keras mereka mencoba untuk menakutinya, semakin dekat ia dengan kebenaran. Ia duduk di meja kecilnya, menatap foto pamannya yang sudah dikonfirmasi sebagai salah satu korban. Tangannya gemetar, suaranya berbisik lirih. "Mereka sudah mencoba menakutiku, tetapi aku tidak akan mundur. Nyawaku sekalipun tidak masalah, yang penting kebenaran ini terbuka." Di luar, hujan turun dengan derasnya. Suara gemuruh petir sesekali memecah langit malam. Anjing-anjing menggonggong panjang, seakan memberikan tanda bahwa bahaya kini sudah semakin dekat. Adrian menutup matanya sebentar, lalu membukanya kembali dengan tekad yang lebih keras. Ia tahu, mulai malam itu, pertarungannya tidak lagi sekadar sebuah penyelidikan. Pertarungan itu sudah berubah menjadi sebuah perang melawan bayangan yang selama ini mencengkeram kota Bandung. Pagi itu, udara Bandung terasa berbeda. Setelah malam yang penuh dengan ancaman, matahari muncul dari balik awan kelabu. Cahayanya menembus dedaunan basah di halaman posko kecil. Adrian baru saja menyelesaikan laporan tentang kejadian semalam ketika suara langkah cepat terdengar dari luar. Pintu posko terbuka, dan seorang pria berpakaian rapi dengan jaket kulit hitam masuk sambil menunjukkan kartu identitas kepolisian. "Nama saya Raka Dirgantara, dari Mabes Polri," katanya dengan suara yang tegas. "Saya ditugaskan untuk mendukung penyelidikan ini. Informasi yang Anda temukan tentang Herman dan Sutrisno sudah sampai ke Jakarta."
Adrian menatapnya selama beberapa detik. Ada rasa lega, tetapi juga kewaspadaan. Jadi, pusat akhirnya turun tangan, gumamnya. Raka mengangguk, matanya tajam. Ya, tetapi tidak semua pihak di atas setuju. Beberapa menolak, mungkin karena sudah terpengaruh oleh uang Sutrisno. Karena itu, tugas kita menjadi lebih berat. Bukan hanya mengungkap bukti, tetapi juga memastikan bukti itu tidak hilang di tengah jalan. Adrian menyambut tangannya dengan erat. Ia merasa sedikit beban di pundaknya terangkat. Meskipun ia tahu ancaman tetap ada, kini ia tidak lagi sendirian. Raka menaruh sebuah tas besar di atas meja, mengeluarkan beberapa peralatan canggih, mulai dari kamera tersembunyi hingga perekam suara mini. Dengan nada serius, ia berkata, mulai hari ini, kita tidak boleh bergerak sendirian. Mereka sudah berani menyerang secara langsung. Itu artinya kita semakin dekat. Saat itu, Rizal masuk dengan wajah panik. Napasnya terengah-engah, kaosnya basah oleh keringat. Pak Adrian, saya lihat truk abu-abu itu lagi. Tapi kali ini ada yang berbeda. Sopirnya berhenti di sebuah rumah kosong dekat sawah, lalu masuk sebentar. Saya curiga mereka menyembunyikan sesuatu di sana. Adrian dan Raka saling menatap. Tanpa banyak bicara, mereka bertiga segera bersiap. Mereka menuju rumah kosong itu dengan langkah yang hati-hati. Bangunan tua itu berdiri dengan sunyi, atapnya bocor, dan dindingnya penuh dengan lumut. Dari luar, tempat itu tampak biasa saja. Tetapi begitu pintu terbuka, bau apek bercampur dengan sesuatu yang lebih menyengat menyambut mereka. Bau obat bius yang menusuk hidung. Di dalam, mereka menemukan sebuah ruangan gelap dengan tikar yang sudah usang. Di sudut ruangan, ada beberapa tali, kain penutup mulut, dan botol-botol obat penenang yang berserakan. Bekas jejak kaki di lantai tanahnya masih terlihat basah. Raka menyalakan sebuah lampu senter kecil. Sorotannya jatuh pada sebuah noda merah samar di lantai. Tempat ini baru saja dipakai, gumamnya dengan suara rendah. Adrian menatap lekat ruangan itu. Dadanya terasa berat. Tempat ini jelas digunakan sebagai tempat transit. Para korban dibawa ke sini dulu sebelum diteruskan ke luar kota. Rizal menutup mulutnya dengan tangan, wajahnya pucat pasi. Jadi benar, desa ini bukan hanya tempat pembuangan, tetapi juga tempat singgah mereka. Raka segera memotret semua barang bukti. Kita harus bergerak cepat. Kalau tempat ini sampai dibersihkan, jejaknya akan hilang. Mereka keluar dari rumah kosong itu dengan hati yang gelisah. Namun, sebelum mereka sempat berbicara lebih jauh, seorang wanita paruh baya menghampiri mereka dengan langkah yang gemetar. Wajahnya penuh keriput, matanya sembab karena terlalu sering menangis. Pak polisi, saya mohon, tolong temukan anak saya. Namanya Rini, katanya dengan suara bergetar. Dia hilang 2 minggu yang lalu. Orang-orang bilang dia kabur, tetapi saya tahu itu tidak benar. Adrian menatap wanita itu dengan lembut, mencoba menenangkannya. Apakah ibu melihat sesuatu sebelum Rini hilang? Wanita itu mengangguk pelan. Malam terakhir, saya lihat Rini dijemput oleh sebuah mobil hitam. Saya tidak tahu siapa yang ada di dalamnya, tapi saya kenal suara yang berbicara. Suara itu sangat mirip dengan suara Pak Herman. Hening menyelimuti mereka. Rizal terperangah. Sementara Adrian merasakan darahnya mendidih. Nama Herman kembali muncul,
Kali ini dari mulut seorang ibu yang kehilangan anaknya. Ia menggenggam tangan wanita itu dengan erat. "Tenanglah, Bu. Kami akan berusaha sekuat tenaga." Setelah wanita itu pergi, Raka membuka laptopnya di posko. Ia menunjukkan data baru dari pusat. "Kami melacak salah satu perusahaan logistik milik Sutrisno. Ada catatan pengiriman dengan kode-kode aneh, tidak masuk akal jika hanya barang biasa. Dan yang menarik, setiap kode pengiriman selalu cocok dengan tanggal laporan orang hilang di sekitar Bandung." Adrian mendekat, matanya menyipit. Jadi, mereka menutupi pengiriman manusia dengan catatan fiktif. Raka mengangguk. Betul. Dan semua jalur pengiriman itu melewati gudang di dekat stasiun barang. Itu adalah pusat kendali mereka. Adrian mengepalkan tangannya, lalu menutup buku catatannya dengan keras. "Kalau begitu, kita tidak bisa hanya menunggu. Kita harus menyusun rencana untuk membongkar gudang itu. Disitulah kunci dari semuanya." Rizal, yang sejak tadi hanya mendengarkan, mengangkat kepalanya. "Kalau Bapak butuh bantuan, saya siap. Saya mungkin bukan polisi, tapi saya anak desa ini. Saya tidak mau nama kampung saya terus dicemari." Adrian menatap Rizal lama. Ia tahu pemuda itu masih sangat muda, penuh dengan risiko jika dilibatkan. Namun, keberanian Rizal begitu tulus, lahir dari rasa cinta pada tanah kelahirannya. Ia mengangguk perlahan. "Baik, tapi jangan pernah bertindak sendirian. Kau bisa menjadi mata dan telinga kami. Ingat, keselamatanmu tetap yang utama." Malam itu, untuk pertama kalinya sejak kasus ini dimulai, Adrian merasa tidak sendirian lagi. Kini, ia punya Raka, seorang polisi dari pusat yang berani menentang arus. Dan ia punya Rizal, seorang pemuda desa yang rela mempertaruhkan nyawanya demi kebenaran. Namun, ia juga tahu, semakin banyak sekutu, semakin besar pula taruhannya. Sutrisno dan Herman tidak akan tinggal diam. Balasan mereka bisa menghantam siapa saja. Di luar posko, lonceng kecil di gardu ronda berdentang. Jam sudah melewati tengah malam. Adrian menatap peta besar di atas meja. Garis-garis merah menghubungkan nama-nama korban dengan titik-titik gelap di kota Bandung. Dengan suara lirih, ia berkata, "Besok, kita mulai langkah baru. Kali ini, mereka yang harus takut, bukan kita." Langit Bandung malam itu mendung pekat. Awan gelap menutupi cahaya bulan, membuat jalanan di sekitar stasiun barang terasa semakin sepi dan mencekam. Gerimis tipis turun, menambah dinginnya udara. Adrian, Raka, dan Rizal berjalan perlahan di antara bayangan bangunan-bangunan tua. Mereka tidak mengenakan seragam, hanya jaket gelap agar bisa menyatu dengan kegelapan malam. Gudang yang mereka incar berdiri kokoh dengan ket yang sudah terkelupas. Dindingnya dipenuhi lumut, dan pintu besi besarnya tampak berkarat. Dari kejauhan, terlihat 2 truk parkir di sampingnya. Sebuah lampu sorot kecil menyorot ke arah pintu, memperlihatkan beberapa pria berbadan kekar yang sedang berjaga. Senjata api terlihat jelas terselip di pinggang mereka. Rizal menelan ludah, wajahnya pucat. "Ini gila," bisiknya lirih. "Kita hanya bertiga melawan mafia bersenjata." Adrian menepuk bahunya perlahan. "Kita bukan melawan, Rizal. Malam ini kita hanya mengumpulkan bukti. Foto, rekam, catat semuanya. Besok, kita bisa paksa aparat yang masih jujur untuk turun tangan besar-besaran."
Raka mengangguk setuju. Ia mengeluarkan sebuah kamera kecil dari dalam jaketnya, lalu menyalakannya dengan hati-hati. Mari kita mulai. Mereka bertiga berpencar. Rizal memanjat sebuah pohon besar di dekat pagar untuk mengawasi dari atas. Adrian dan Raka merayap mendekati sisi kiri gudang, mencari celah di antara papan-papan kayu yang sudah lapuk. Dari sana, mereka bisa mengintip ke dalam. Pemandangan yang terlihat membuat dada Adrian terasa sesak. Di dalam gudang, beberapa pria duduk berjaga, dan di sudut ruangan, ada puluhan pria muda dengan tangan terikat dan mulut yang ditutup kain. Wajah mereka pucat pasi, sebagian menangis pelan. Beberapa tampak sangat lemah, nyaris tidak berdaya. Adrian menutup mulutnya dengan tangan, berusaha menahan emosinya. Ia sudah sering melihat korban kriminal, tetapi jumlah sebanyak ini membuat hatinya terasa perih. Ya Tuhan, gumamnya lirih. Ini bukan lagi dugaan, ini nyata. Raka segera mengarahkan kameranya, merekam setiap detail. Kita harus dapatkan wajah para penjaga, nomor kendaraan, dan kondisi para korban. Itu adalah bukti emas, bisiknya. Tiba-tiba, suara mesin truk menyala. Pintu gudang berderit terbuka. Beberapa pria mulai mengangkat para korban ke dalam truk. Mereka bergerak dengan cepat dan terlatih, seakan sudah biasa melakukan hal itu. Adrian menggertakkan giginya. Mereka akan membawa para korban malam ini. Jika kita biarkan, jejaknya akan hilang lagi. Namun, Raka menahan lengannya. Tenang. Jika kita menyerang sekarang, kita akan kalah jumlah. Lebih baik kita ikuti dari jauh. Belum sempat mereka memutuskan, sebuah suara retakan terdengar dari atas pohon. Rizal terpeleset. Sebuah ranting patah, dan tubuhnya hampir jatuh. Meskipun ia berhasil bertahan, suara itu cukup keras untuk menarik perhatian para penjaga. Siapa itu? Teriak salah satu pria. Lampu sorot diarahkan ke arah pohon. Rizal panik, ia segera melompat turun dan berlari. Para penjaga melepaskan tembakan peringatan. Suara letusan senjata memecah kesunyian malam, menggema di sekitar gudang. Adrian dan Raka tak punya pilihan lain. Mereka melompat dari persembunyian mereka, menyeret Rizal yang nyaris tertangkap. Suasana berubah menjadi kacau. Para penjaga berteriak. Truk mulai bergerak meninggalkan gudang. Kabur, teriak Adrian sambil berlari mengejar. Raka dengan cepat melempar sebuah paku besi lipat ke arah ban truk. Ban depan meletus, membuat kendaraan itu oleng dan hampir terguling. Teriakan panik terdengar dari dalam gudang. Para korban berusaha melepaskan diri. Dalam kepanikan itu, Adrian berhasil memotret wajah salah satu penjaga dengan jelas. Namun, sebuah peluru melesat hanya beberapa inci dari kepalanya. Mereka tak bisa berlama-lama. Lari sekarang, teriak Raka. Mereka bertiga kabur, menembus kegelapan malam. Napas mereka tersengal-sengal, kaki mereka terperosok lumpur, sementara peluru terus menghujani dari belakang. Untungnya, hujan membuat jalanan menjadi licin, sehingga para penjaga tidak bisa mengejar terlalu jauh. Sesampainya di posko, tubuh mereka penuh dengan lumpur. Rizal masih gemetar, tetapi matanya berkilat. Saya lihat dengan jelas, Pak, katanya dengan suara bergetar. Salah satu dari mereka bukan orang luar. Itu orang desa sendiri, Pak Suroso. Tangan kanan Pak Herman. Dia ikut berjaga di gudang.
Adrian terdiam, wajahnya memucat. Hatinya terasa seperti ditikam. Raka menatapnya dengan tajam. Jadi benar. Herman tidak hanya tahu, tetapi ia juga mengirim orang-orangnya secara langsung. Adrian menutup matanya sebentar, lalu membukanya kembali dengan tekad yang keras. Kalau begitu, kita tidak punya jalan mundur. Besok pagi, semua bukti ini harus dibawa ke Jakarta. Herman dan Sutrisno tidak bisa lagi bersembunyi di balik bayang-bayang. Namun, ia juga sadar langkah berikutnya akan jauh lebih berbahaya. Karena begitu mereka menyerang langsung kepentingan Herman, balasan yang akan datang tidak akan sekadar ancaman. Balasan itu bisa mengorbankan siapa saja yang ada di dekatnya. Mobil-mobil hitam yang membawa anak buah Sutrisno berhenti tepat di depan balai desa. Lampu sorotnya menembus kegelapan, membuat wajah para warga yang berkumpul tampak pucat ketakutan. Dari mobil-mobil itu, keluar belasan pria bersenjata lengkap. Di antara mereka, tampak sesosok pria berjas rapi dengan perut buncit dan wajah yang penuh dengan arogansi. Sutrisno. Ia tersenyum sinis, menepuk-nepuk tangannya seakan sedang menonton sebuah pertunjukan. Hebat juga kalian, berani membuat keributan sebesar ini, katanya. Tapi kalian lupa satu hal. Aku punya uang, dan di negeri ini, uang bisa membeli segalanya, termasuk nyawa kalian. Adrian melangkah maju, wajahnya tegas meskipun dadanya berdebar kencang. Tidak selamanya uang bisa menutupi darah yang sudah kau tumpahkan. Kami sudah punya bukti. Gudangmu, trukmu, orang-orangmu, semuanya terekam. Sutrisno tertawa keras. Bukti? Katanya meremehkan. Kalau aku mau, bukti itu bisa hilang dalam sekejap. Herman pun ada di pihakku. Kepala kota ini bukan hanya boneka, tapi partnerku. Saat nama Herman disebut, para warga mulai bergemuruh. Mereka menoleh ke arah Herman, yang tiba-tiba muncul dari balik kerumunan dengan wajah yang dibuat setenang mungkin. Ia berpura-pura heran, mencoba memainkan perannya. Jangan percaya kata-kata mereka. Aku adalah kepala kota kalian. Aku selalu membantu kalian saat panen, saat hajatan, saat kalian butuh dana. Polisi ini hanya ingin merusak desa kita. Suasana menjadi hening sesaat. Namun, tiba-tiba sebuah suara lirih seorang wanita pecah dari barisan warga. Itu adalah Bu Ratna, wajahnya penuh dengan air mata. Kalau begitu, kenapa anakku hilang setelah terakhir kali bersama orang-orangmu, Pak Herman? Kenapa setiap kali kami bertanya, kau hanya menyuruh kami untuk diam? Warga lain pun ikut bersuara. Satu persatu, tuduhan keluar. Semua cerita yang dulu hanya menjadi bisik-bisik, kini pecah menjadi teriakan yang lantang. Herman mulai kehilangan wibawanya. Wajahnya pucat, matanya liar mencari celah untuk kabur. Di saat yang tegang itu, Raka mengangkat ponselnya tinggi-tinggi. Ia memutar rekaman dari gudang yang berhasil mereka dapatkan. Suara Suroso terdengar dengan jelas. Herman sudah perintahkan, malam ini para korban harus dipindahkan. Sutrisno tidak mau menunggu lagi. Rekaman itu memecah segalanya. Warga terdiam, lalu sorak amarah bergemuruh. Herman mundur beberapa langkah, wajahnya dipenuhi ketakutan. Adrian melangkah maju, menatapnya lurus. Semua sudah jelas. Kau bukan pelindung. Kau adalah dalang dari semua penderitaan ini. Kolam itu, gudang itu, para korban tak berdosa.
Semua adalah ulahmu. Herman berusaha untuk kabur, tetapi warga telah mengepungnya. Sutrisno menggeram marah, memberi isyarat pada anak buahnya untuk menyerang. Tembakan pertama pecah. Kekacauan kembali terjadi. Warga berteriak, sebagian mencari perlindungan, sebagian lainnya bertahan dengan obor dan bambu. Adrian dan Raka berlindung di balik sebuah tembok, membalas tembakan ke arah anak buah Sutrisno. Rizal, meskipun ketakutan, membantu menarik warga yang terluka ke tempat yang aman. Api semakin membesar, menerangi wajah-wajah tegang malam itu. Di tengah-tengah kekacauan, suara sirene tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Lampu biru merah menembus kegelapan malam. Puluhan polisi bersenjata lengkap datang dengan kendaraan taktis. Pasukan khusus segera mengepung area itu. Sebuah suara dari megafon terdengar keras, "Semua yang bersenjata, letakkan senjata kalian sekarang juga." Melihat situasi telah berbalik, sebagian anak buah Sutrisno panik dan menyerah. Sebagian lagi mencoba untuk kabur, tetapi segera ditangkap. Sutrisno berusaha masuk ke dalam mobilnya untuk melarikan diri, namun Adrian lebih cepat. Ia menghadangnya sambil menodongkan pistol. "Perjalananmu selesai sampai di sini." Sutrisno mendengus, masih mencoba untuk bersikap arogan. "Kau pikir kau menang? Uangku bisa membawaku keluar dari penjara kapan saja." Adrian menatapnya dengan dingin. "Tidak kali ini. Karena selain bukti kejahatanmu, aku juga tahu siapa korban yang paling berharga bagiku." Ia mengangkat foto pamannya tinggi-tinggi. "Dia adalah salah satunya, dan aku akan pastikan kau membayarnya dengan lunas." Polisi pusat segera memborgol Sutrisno. Herman pun ditarik oleh warga ke tengah lapangan. Wajahnya babak belur, mulutnya terus berteriak membela diri, tetapi tak ada lagi yang percaya padanya. Pagi menjelang. Bandung yang semalam penuh dengan api, kini hanya menyisakan asap tipis dan sisa-sisa kekacauan. Namun, untuk pertama kalinya, ada sebuah harapan. Warga berdiri bersama, menyaksikan saat Herman dan Sutrisno digelandang ke dalam mobil tahanan. Sorak kemenangan pecah. Bukan karena perang telah selesai, tetapi karena keberanian akhirnya telah mengalahkan ketakutan. Rizal menatap Adrian dengan mata yang berbinar. "Pak, kita berhasil. Kota ini bebas." Adrian menepuk bahunya dengan lembut. "Ini bukan hanya keberhasilan kita, Rizal. Ini adalah kemenangan warga yang berani melawan." Raka menyalami Adrian dengan erat. "Kau tidak hanya menyelesaikan sebuah kasus, Adrian. Kau juga telah menyelamatkan masa depan." Adrian menatap langit yang mulai terang. Ia masih menggenggam foto pamannya. Air mata mengalir pelan di pipinya, tetapi kali ini bukan karena duka. "Paman," bisiknya dalam hati, "perjuanganmu tidak sia-sia. Aku sudah menemukan kebenaran." Hari itu, di balik sisa-sisa asap kebakaran dan reruntuhan, lahirlah sebuah keyakinan baru, bahwa ketulusan bisa mengalahkan topeng, keberanian bisa melampaui ketakutan, dan kebenaran, betapapun lama ia dikubur, pada akhirnya akan selalu bangkit. Adrian menatap para warga yang berdiri dengan tegak, lalu berkata dengan suara mantap, "Jangan biarkan ketakutan kembali menguasai kita. Jadikan keberanian malam ini sebagai warisan untuk anak cucu kita." Warga terdiam, lalu serentak mengangguk. Mereka tahu, jalan masih panjang, tetapi setidaknya pagi itu, mereka sudah mengambil langkah pertama menuju kebebasan.